Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang keempat, yaitu penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Pada pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu aturan kosinus pada segitiga sembarang. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan panjang BC sama dengan A, panjang AC sama dengan B, dan panjang AB sama dengan C. Nah, pada segitiga ABC ini berlaku aturan kosinus, yaitu sebagai berikut. Jika diketahui panjang sisi B dan C, dan diketahui besar sudut A, maka panjang sisi A itu dapat dirumuskan dengan A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC dikali cos A. Berikutnya, jika yang diketahui adalah panjang sisi A dan C dan besar sudut B, maka panjang sisi B itu dapat dirumuskan dengan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2AC dikali cos B. Terakhir, jika yang diketahui adalah panjang sisi A dan B dan besar sudut C, maka panjang sisi C itu dapat dirumuskan dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB dikali cos C. Nah, selanjutnya, jika panjang ketiga sisinya ini diketahui, maka untuk mencari besar sudut A, dapat kita gunakan nilai dari cos A yang dirumuskan dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2BC. Berikutnya, untuk mencari besar sudut B, maka dapat kita gunakan nilai dari cos B yang dirumuskan dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per 2AC. Terakhir, untuk mencari besar sudut C, maka dapat kita gunakan nilai dari cos C yang dirumuskan dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 per 2AB. Nah, kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan aturan kosinus pada segitiga sembarang. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal penggunaan dari aturan kosinus untuk mencari besar sudut pada segitiga. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 13 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 15 cm. Tentukan besar sudut A. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga ABC. Misalkan segitiga ABC tersebut kita gambarkan sebagai berikut. Nah, diketahui panjang sisi A adalah 13 cm. Nah, sisi A adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Pada segitiga ABC ini, sisi yang berhadapan dengan sudut A itu adalah sisi BC.
Maka BC sama dengan A sama dengan 13 cm. Berikutnya diketahui panjang sisi B adalah 8 cm. Nah, sisi B adalah sisi yang berhadapan dengan sudut B. Pada segitiga ABC ini, sisi yang berhadapan dengan sudut B adalah sisi AC. Maka AC sama dengan B sama dengan 8 cm. Nah, terakhir diketahui panjang sisi C adalah 15 cm. Nah, sisi C adalah sisi yang berada di hadapan sudut C. Pada segitiga ABC ini, sisi yang berada di hadapan sudut C adalah sisi AB. Maka AB sama dengan C sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah besar sudut A. Karena yang ditanya adalah besar sudut A, maka kita gunakan rumus cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2BC. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Maka cos A sama dengan B pangkat 2, yaitu 8 pangkat 2, ditambah dengan C pangkat 2, yaitu 15 pangkat 2, kemudian dikurang dengan A pangkat 2, yaitu 13 pangkat 2, per 2BC, yaitu 2 dikali 8 dikali 15. Nah, berikutnya hasil dari 8 pangkat 2 adalah 64. Kemudian ditambah dengan hasil dari 15 pangkat 2 adalah 225. Kemudian dikurang dengan hasil dari 13 pangkat 2 adalah 169. Kemudian per hasil dari 2 dikali 8 dikali 15 adalah 240. Nah, berikutnya hasil dari 64 ditambah 225 dikurang 169 adalah 120. Kemudian per 240. Nah, pecahan 120 per 240 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Maka didapat cos A sama dengan 1/2. Nah, untuk mencari besar sudut A, maka akan kita cari cos sudut berapa yang hasilnya adalah 1/2. Atau dapat dituliskan dengan besar sudut A itu sama dengan arcus cos 1/2. Nah, cos 60 derajat itu hasilnya adalah 1/2. Maka besar sudut A itu sama dengan 60 derajat. Jadi didapat besar sudut A pada segitiga ABC ini adalah 60 derajat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi RQ sama dengan 20 cm, PR sama dengan 19 cm, dan PQ sama dengan 18 cm. Tentukan besar sudut P, besar sudut Q, dan besar sudut R. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga PQR. Misalkan, segitiga PQR tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, panjang sisi RQ adalah 20 cm. Karena RQ itu berhadapan dengan sudut P, maka P sama dengan RQ sama dengan 20 cm. Berikutnya, panjang PR adalah 19 cm. Nah, karena PR itu berhadapan dengan sudut Q, maka Q sama dengan PR sama dengan 19 cm.
Kemudian, panjang PQ adalah 18 cm. Karena PQ berhadapan dengan sudut R, maka R sama dengan PQ sama dengan 18 cm. Nah, pertama akan kita cari besar sudut P, yang dapat dirumuskan dengan cos P sama dengan Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dikurang P pangkat 2 per 2QR. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Maka cos P sama dengan Q pangkat 2, yaitu 19 pangkat 2, ditambah dengan R pangkat 2, yaitu 18 pangkat 2, kemudian dikurang dengan P pangkat 2, yaitu 20 pangkat 2, per 2QR, yaitu 2 dikali 19 dikali 18. Nah, berikutnya, hasil dari 19 pangkat 2 adalah 361. Kemudian ditambah dengan hasil dari 18 pangkat 2 adalah 324. Kemudian dikurang dengan hasil dari 20 pangkat 2 adalah 400. Kemudian per hasil dari 2 dikali 19 dikali 18 adalah 684. Nah, berikutnya, hasil dari 361 ditambah 324 dikurang 400 adalah 285. Kemudian per 684. Nah, selanjutnya hasil dari 285 dibagi dengan 684 adalah 0,42. Nah, di mana nilai ini merupakan nilai yang sudah dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Maka didapat cos P itu sama dengan 0,42. Nah, untuk mencari besar sudut P, maka kita cari nilai dari arkes cos 0,42. Nah, dengan menggunakan kalkulator saintifik, maka didapat besar sudut P adalah 65,16 derajat. Nah, di mana nilai ini merupakan nilai setelah dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Maka besar sudut P di sini adalah 65,16 derajat. Berikutnya yang kedua, akan kita cari besar sudut Q. Nah, dengan menggunakan rumus, cos Q sama dengan P pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 per 2PR. Berikutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Maka cos Q sama dengan P pangkat 2 yaitu 20 pangkat 2 ditambah dengan R pangkat 2 yaitu 18 pangkat 2 dikurang dengan Q pangkat 2 yaitu 19 pangkat 2, kemudian per 2PR yaitu 2 dikali 20 dikali 18. Berikutnya, hasil dari 20 pangkat 2 adalah 400. Kemudian ditambah dengan hasil dari 18 pangkat 2 adalah 324. Kemudian dikurang dengan hasil dari 19 pangkat 2 adalah 361. Kemudian per hasil dari 2 dikali 20 dikali 18 adalah 720. Nah, berikutnya hasil dari 400 ditambah 324 kemudian dikurang dengan 361 adalah 363. Kemudian per 720. Nah, 363 dibagi dengan 720 adalah 0,504. Nah, nilai ini merupakan hasil dari pembulatan 3 angka di belakang koma. Maka cos Q itu sama dengan 0,504. Nah, untuk mencari besar sudut Q, maka akan kita cari nilai dari arkes cos 0,504. Nah, dengan menggunakan kalkulator saintifik, maka didapat hasilnya adalah 59,73 derajat. Nah, di mana nilai ini merupakan nilai setelah dibulatkan dua angka di belakang koma.
Maka didapat besar sudut Q di sini adalah 59,73 derajat. Nah, terakhir yang ketiga akan kita cari besar sudut R. Nah, karena di sini sudah didapat besar sudut P dan sudut Q. Kemudian kita ketahui bersama bahwa total dari ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut R di sini, kita gunakan rumus 180 derajat itu dikurang dengan sudut P, kemudian dikurang dengan sudut Q. Maka besar sudut R adalah 180 derajat dikurang dengan besar sudut P yaitu 65,16 derajat. Kemudian dikurang dengan sudut Q yaitu 59,73 derajat. Nah, hasilnya adalah 55,11 derajat. Maka didapat besar sudut R di sini adalah 55,11 derajat. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat besar sudut P, besar sudut Q, dan besar sudut R secara berturut-turut adalah 65,16 derajat, 59,73 derajat, dan 55,11 derajat. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Untuk materi yang kedua, yaitu penggunaan aturan kosinus pada segitiga sembarang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.